Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan baik dan dengan lancar. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi bagaimana sih caranya untuk menentukan suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Yang dimana pada pertemuan lalu kita sudah ya menentukan bagaimana cara menentukan suatu daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Dan kali ini kita akan menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabelnya dari daerah penyelesaian yang sudah diketahui. Nah, baik anak-anak, sebelum belajar, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku paket maupun buku catatan yang akan digunakan untuk belajar ya. Dan saya harapkan semoga semangat belajar dari anak-anak tetap terus bertambah ya. Nah, baik anak-anak, untuk itu yuk disimak pembahasan yang akan saya berikan berikut ini dalam menjelaskan materi menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan lalu kita sudah belajar ya bagaimana cara menentukan suatu daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan belajar untuk menentukan sistem ketidaksamaan linearnya dari daerah penyelesaiannya. Jadi nanti diketahui daerah penyelesaiannya dan kita diminta untuk menentukan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang sudah diketahui pada soal. Nah, kita mulai saja ya. Jadi di sini caranya untuk menentukan suatu sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah, caranya adalah dengan membuat persamaan garis melalui titik-titik potongnya. Nah, kita perhatikan ya di poin 1 dan poin 2 yang sudah saya tuliskan di papan tulis di sini, yaitu yang poin pertama, di sini persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Y dikurangi dengan Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurangi dengan X1. Nah, tentunya kemudian yang kedua, di sini kita akan untuk menentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, B dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu BX ditambah AY sama dengan A kali B atau sama dengan AB. Oke, supaya anak-anak dapat memahaminya lebih baik lagi berkenaan dengan materi ini, kita langsung saja untuk berlatih soal ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita berlatih soal ya. Di sini yang pertama, daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini merupakan daerah ya penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan sistem ketidaksamaan tersebut. Nah, di sini sebelum kita lanjut untuk mengerjakan soal ini, dari grafik yang sudah diketahui pada soal ini, kita dapat perhatikan ya bahwa untuk yang ini adalah merupakan garis 1 atau yang disimbolkan dengan G1. Kemudian untuk garis ini dia adalah G2 atau garis 2 ya. Nah, atau dengan kata lain G1 ini adalah merupakan persamaan garis
yang pertama dan G2 ini adalah persamaan garis yang kedua. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu koordinat titik masing-masing pada garis ini ya. Dimana garis ini untuk yang garis pertama ini dia memiliki koordinat titik, yaitu yang ini ya, yang pertama adalah 0,2 dan juga 1,0 ya. Kemudian untuk garis yang kedua dia melalui titik 0,1 dan juga dia melalui titik 2,0. Oke, setelah anak-anak sudah menentukan koordinat titik yang dilalui oleh garis 1 dan garis 2, apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, yang pertama di sini kita akan mencari ya persamaan garis 1 atau G1 yang melalui titiknya tadi adalah yang melalui titik 1,0 dan 0,2 ya. Sehingga kita akan peroleh persamaannya menjadi yang dimana tadi kita ketahui koordinat titik yang dilalui itu adalah 1,0 dan 0,2 ya. Maka untuk menentukan persamaan garisnya, untuk persamaan garis yang pertama kita menggunakan bagian yang nomor 2 ya, rumus yang nomor 2 yang sudah saya jelaskan paling awal tadi. Jadi di sini untuk 1,0 pada rumus itu dikatakan bahwa 1,0 ini adalah dalam bentuk A,0 ya, di mana 1 ini ya sebagai A. Kemudian 0,2 pada rumusnya dituliskan bahwa dia dalam bentuk 0,B. Jadi jika suatu persamaan garis dia melalui titik A,0 dan 0,B, maka akan kita peroleh rumus mencari persamaan garis tersebut adalah BX ditambah AY sama dengan AB. Nah, dalam hal ini bentuk dari A,0 dan 0,B ini sama seperti bentuk titik 1,0 dan 0,2 ya. Dimana ini sama-sama 0 ya bentuknya. Dan ini juga sama-sama 0 ya untuk di bagian X. 0 sama-sama 0 pada bagian Y-nya. Nah, di sini kita peroleh bahwa 1 sebagai A dan 2 sebagai B. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai A dan B pada rumus BX tambah AY sama dengan AB. Maka akan kita peroleh menjadi B-nya adalah 2 ya. A-nya adalah 1. Jadi kita peroleh 2 kali X tambah 1 kali Y sama dengan 1 kali 2. Atau dengan kata lain akan kita peroleh 2X ditambah Y sama dengan 2. Ini adalah merupakan persamaan garis yang pertama. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita sudah memperoleh ya persamaan garis satunya yaitu 2X ditambah Y sama dengan 2. Maka langkah selanjutnya di sini kita ketahui ya, ini masih dalam bentuk persamaan ya, 2X tambah Y sama dengan 2. Sedangkan yang akan kita cari di sini adalah pertidaksamaan ya. Yang akan kita cari di sini adalah suatu sistem pertidaksamaan. Nah, maka dari itu di sini untuk dapat menentukan sistem pertidaksamaannya ya, karena ini 2X tambah Y sama dengan 2 masih dalam bentuk persamaan, maka kita akan menguji titik 0,0 ini, yang dimana titik 0,0 ini ya, titik 0,0 ini dia terletak pada daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan daerah penyelesaiannya ya anak-anak ya, yang diarsir. Nah, titik 0,0 ini dia terletak pada daerah penyelesaiannya. Atau dengan kata lain, dia berada pada daerah yang diarsir. Maka dari itu, di sini kita akan menguji titik 0,0. Nah, selain titik 0,0, anak-anak boleh di sini menguji titik apalagi yang ada di sini yang dekat dengan daerah yang diarsir. Ya, kita boleh menguji titik 1,0 atau juga anak-anak boleh menguji titik 0,1.
Oke. Nah, di sini kita coba dulu untuk menguji titik 0,0 ya. Nah, untuk menguji titik 0,0, di sini kita masukkan ya 2x ditambah y titik-titik 2. Nah, kenapa sama dengan ini? Di sini saya tidak tuliskan. Ya, di sini nanti titik-titik ini adalah dia berupa suatu simbol pertidaksamaan. Jadi di sini saya tuliskan titik-titik. Nah, kemudian karena kita akan menguji titik 0,0, tentunya kita akan substitusi titik 0,0 ke bentuk 2x ditambah y titik-titik 2 ini ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini 2 kali 0 tambah 0 ya, titik-titik 2. Atau dengan kata lain di sini kita peroleh 0 ya, titik-titik 2. Nah, di sini yang akan saya tanyakan kepada anak-anak, 0 ini lebih dari atau sama dengan 2 atau kurang dari atau sama dengan 2? Kurang dari ya atau sama dengan 2. Nah, kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi titik-titik ini akan kita isi dengan simbol pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa tidak kurang dari saja? Ya, karena bentuk dari garisnya ini ya, garis 1 dan garis 2 ini, persamaannya ini pada gambar grafiknya dia berupa garis lurus, tidak berupa garis putus-putus ya. Tidak berupa garis putus-putus. Jadi, kalau dia tidak berupa garis putus-putus, dia harus disertakan juga bentuknya atau sama dengan. Jadi mau lebih dari atau kurang dari, dia diisi lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Kalau garisnya lurus ya, tanpa putus-putus. Nah, di sini jadi kita peroleh kurang dari atau sama dengan ya bentuknya. Nah, jadi nanti persamaan kita atau pertidaksamaan kita akan menjadi 2x ditambah ini ya. Di pertidaksamaan kita akan menjadi 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 2. Nah, baik anak-anak, langkah yang kedua kita akan menentukan persamaan garis yang kedua, yaitu G2 ya. G2 melalui titik 2,0 dan 0,1, sehingga persamaannya akan menjadi ya sama seperti sebelumnya tadi. Untuk menentukan persamaan garis yang pertama, kita menggunakan rumus pada poin yang kedua ya, di mana di sini kita ketahui bahwa titik yang dilalui adalah 2,0 dan 0,1. Atau dalam rumus tersebut bentuknya ini adalah A,0 dan untuk 0,1 ini bentuknya ini adalah 0,B. Jadi nilai A-nya ini adalah sama dengan 2 dan nilai B-nya di sini adalah sama dengan 1. Kita akan menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan AB untuk menentukan persamaan yang kedua ini ya, sama dengan menentukan persamaan yang pertama. Nah, maka dari itu akan kita peroleh nilainya akan menjadi 1 kali X tambah 2 kali Y sama dengan 2 kali 1. Atau dengan kata lain kita peroleh persamaan garis keduanya adalah X ditambah 2Y sama dengan 2. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah peroleh persamaan garis untuk yang persamaan garis kedua, G2-nya adalah X tambah 2Y sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita akan mengubah bentuk persamaan ini menjadi suatu pertidaksamaan ya. Yang dimana di sini kita akan menguji titik pusat titik O 0,0 yang terletak pada daerah penyelesaiannya. Nah, sebelumnya saya bahas sedikit ya dalam menentukan pertidaksamaan garis yang pertama tadi, kita kan juga sama ya menguji titik 0,0. Oke, nah tadi saya katakan kita juga boleh menguji titik lainnya seperti titik 0,1 dan titik 1,0. Nah, di sini saya ralat ya, yang boleh diuji titiknya itu adalah
titik yang terletak pada daerah arsiran atau pada daerah penyelesaiannya, namun titik tersebut tidak boleh berada pada persamaan garis tersebut. Jadi karena titik 1,0 tadi nih, dia berada di persamaan garis yang pertama, jadi titik 1,0 ini tidak boleh sebagai uji titik ini ya, tidak boleh sebagai titik uji ini ya untuk mencari pertidaksamaannya. Jadi yang boleh sebagai titik ujinya adalah 0,1 dan 0,0. Nah, atau lebih mudahnya di sini kita dapat menggunakan titik pusat atau titik 0,0. Begitu juga untuk yang persamaan garis yang kedua ini, untuk menentukan pertidaksamaannya sama ya, kita menggunakan titik 0,0 atau titik pusat yang paling mudah ya, karena dia juga dekat dengan daerah yang diarsir. Nah, jadi di sini lebih mudahnya kita akan menggunakan titik uji 0,0 ini ya. Yang dimana kita akan menguji titik 0,0 ini yang terletak pada daerah penyelesaiannya, yaitu akan menjadi X ditambah 2Y titik-titik 2 ya, dimana kita substitusi titik 0,0 ke nilai X dan Y-nya. Jadi kita akan peroleh nanti 0 ditambah 2 kali 0 atau sama dengan nilainya adalah 0. 0 titik-titik 2 ini dia 0 ini lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi 0 ini dia kurang dari atau sama dengan 2 ya. Ingat diberi tanda sama dengan, karena bentuk dari garisnya ini ya, garisnya ini dia berupa garis lurus atau dia berupa garis lurus dan tidak berupa garis putus-putus begitu ya. Jadi akan kita peroleh ya, pertidaksamaannya ini adalah yang kita beri tanda kotak ini ya, yaitu pertidaksamaannya kita peroleh X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 2. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, karena daerah yang diarsir terletak di sebelah kanan ya, sumbu Y ya, sebelah kanan sumbu Y, maka dari itu akan kita peroleh nilai X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian juga karena daerah yang diarsir ini juga berada di sebelah atas sumbu X, maka kita akan peroleh pertidaksamaannya yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini yaitu akan kita peroleh, yaitu yang dari pertidaksamaan garis pertama kita peroleh 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian dari pertidaksamaan garis yang kedua tadi kita peroleh X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 2. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan X dan Y ini merupakan anggota dari bilangan real. Nah, ini adalah merupakan hasil akhirnya ya yang sudah kita peroleh tadi. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Dimana di sini untuk soal nomor 2, daerah yang diarsir pada grafik di bawah ini merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mencari sistem pertidaksamaan pada soal ini, kita tentukan terlebih dahulu ya koordinat titik yang melalui garis 1 dan juga garis 2 ya. Nah, G1 ini adalah merupakan persamaan garis yang pertama dan G2 ini adalah merupakan persamaan garis yang kedua. Nah, yang pertama, untuk persamaan garis yang pertama ini dia melalui titik 2,0 ya. Ini adalah merupakan titik 2,0. Kemudian dan dia juga melalui titik 0,5. Jadi saya tuliskan di sini 0,5. Selain itu, garis kedua atau persamaan garis kedua dia melalui titik
0,3 dan dia melalui titik 6,0. Nah, sampai di sini untuk menentukan koordinat titik yang dilalui oleh persamaan garis 1 dan 2, apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, yang pertama kita akan menentukan persamaan garis yang pertama atau G1, di mana G1 ini melalui titik 2,0 dan 0,5. Nah, jadi persamaan garis di sini kita juga menggunakan rumus yang berada pada poin kedua ya, yaitu rumusnya adalah BX tambah AY sama dengan AB. Di mana bentuk persamaan atau bentuk koordinat titik pada rumus tersebut adalah A,0 dan 0,B. Jadi kita dapat peroleh nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 5. Kemudian kita dapat substitusi nilai A dan B-nya, di mana A2 dan B5 ke rumus BX tambah AY sama dengan AB. Jadi akan kita peroleh 5X tambah 2Y sama dengan 2 kali 5. Yaitu kita peroleh 5X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, baik anak-anak, langkah selanjutnya kita akan menguji suatu titik yang berada pada daerah penyelesaian atau pada daerah yang diarsir pada gambar ya. Yang dimana untuk di sini saya akan menguji titik 2,4 ya. Karena titik 2,4 ini dia berada pada daerah yang diarsir. Jadi kita bisa peroleh titik 2,4 yaitu 2 di sini ya. 2,4 dia berada di titik ini. Nah, titik 2,4 ini dia berada pada daerah arsiran ya. Nah, jadi sini kita akan menguji titik 2,4 yang terletak pada daerah penyelesaiannya. Yang dimana pertama-tama kita tuliskan ya persamaan yang tadi kita peroleh 5X tambah 2Y titik-titik 10. Yang dimana titik-titik ini akan kita isi nanti dengan simbol pertidaksamaan ya. Yang dimana kita akan substitusi nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 4. Jadi kan kita peroleh 5 kali 2 tambah 2 kali 4 titik-titik 10. Atau kita peroleh 10 tambah 8 titik-titik 10. 18 titik-titik 10. Jadi 18 itu lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 10. Yang benar adalah lebih dari atau sama dengan ya. Nah, jadi kita akan peroleh tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi, akan kita peroleh pertidaksamaan untuk garis pertama adalah 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan garis pertama, apakah anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis yang kedua atau G2 ya, yang melalui titik 6,0 dan 0,3. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang kedua, kita juga menggunakan rumus pada poin yang kedua ya, yaitu menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan AB. Di mana ini adalah bentuknya ya. Bentuk dari koordinat titik ya sesuai dengan rumusnya. Ini adalah A,0, ini adalah 0,B. Dimana di sini akan kita peroleh nilai A-nya sama dengan 6 dan nilai B-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan nilai A sama dengan 6 dan nilai B sama dengan 3 pada rumus ini. Akan kita peroleh nilainya yaitu 3X tambah 6Y sama dengan 6 dikalikan dengan 3. Atau kita peroleh 3X tambah 6Y sama dengan 18. Nah, setelah kita sudah peroleh persamaan garis keduanya, selanjutnya kita akan menguji suatu titik yang terletak pada daerah penyelesaiannya. Kita boleh ambil satu titik yang berada pada daerah arsiran pada gambar ini ya.
Nah, kali ini sama seperti menentukan ketidaksamaan di garis pertama, saya juga akan menggunakan uji titik 2,4 ya. Nah, untuk menguji titik 2,4 ini yang dimana dia terletak pada daerah penyelesaian atau terletak pada daerah yang diarsir akan kita peroleh yaitu dengan menuliskan dulu ya 3x tambah 6y yang sudah kita peroleh sebelumnya, kemudian kita titik 18 yang dimana titik-titik ini kita akan tuliskan simbol pertidaksamaannya. Maka kita akan substitusi nilai x sama dengan 2 dan nilai y sama dengan 4. Akan kita peroleh yaitu 3 kali 2 tambah 6 kali 4 titik 18, 6 tambah 24 titik 18, 30 titik 18. Jadi akan kita peroleh bentuk ketidaksamaannya adalah apa? Lebih dari atau sama dengan. Nah, ingat diberi tanda sama dengannya ya, karena garisnya ini dia berupa garis lurus dan tidak berupa garis putus-putus. Jadi, untuk bentuk pertidaksamaan pada garis kedua, bentuknya adalah 3x tambah 6y lebih dari atau sama dengan 18. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan garis kedua ini, apakah anak-anak sudah paham? Nah, daerah yang diarsir yang terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka diperoleh pertidaksamaannya yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Dan juga daerah yang diarsir yang terletak di sebelah atas sumbu X ini, maka diperoleh pertidaksamaannya adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi, sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir ini akan kita peroleh yaitu untuk pertidaksamaan garis pertama kita peroleh 5x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 10. Untuk pertidaksamaan garis yang kedua kita peroleh nilainya adalah 3x tambah 6y lebih dari atau sama dengan 18. Atau jika kita sederhanakan ya, kedua ruas kita bagi 3, akan kita peroleh X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian juga kita peroleh ketidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan X dan Y ini merupakan anggota dari bilangan real. Nah, jadi ini adalah merupakan hasil akhir yang sudah kita peroleh ya. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian ya penjelasan yang dapat saya sampaikan yang berkenaan dengan materi menentukan suatu sistem ketidaksamaannya dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Saya harapkan melalui penjelasan saya pada video ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada anak-anak berkenaan dengan materi ini. Nah, baik anak-anak, apabila ada materi yang kurang dipahami atau mungkin pembahasan dari latihan soal tadi yang sudah saya jelaskan, ada anak-anak yang kurang pahami, silahkan tanyakan melalui forum diskusi di Google Classroom atau juga dapat melalui WhatsApp ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari saya yang kurang berkenan. Dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Parame Santi. Om Santi 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 Om.